segala dosa yang ku perbuat saat berada di dunia ini. Ku hilang kendali, tak berpikir dosa. Dan beri hidayahmu kepadaku agar ku berpikir kesalahan ini. Ya Allah, maafkan aku yang selalu saja menjauhi perintahmu, selalu membuatku takut malaikat mencabut nyawaku. Hai pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Senang sekali saya Suara Mbak Dina kini kembali hadir menjumpai Anda semua dalam Suara Gen Z. Ya, berbicara tentang pesta demokrasi pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Tentu berbagai persiapan dan juga upaya dilakukan oleh pihak terkait. Di antaranya adalah KPU, Bawaslu, dan juga tentunya peran masyarakat ikut serta untuk bisa menciptakan pemilu yang damai di 2024. Lalu langkah apa yang dilakukan? Berbagai cara tersebut, tapi ada juga nih tantangan yang pastinya biasanya hadir dalam pemilu di 2024, yaitu terkait dengan money politik. Antisipasi apa yang dilakukan untuk menghindari adanya money politik dan juga antisipasi apa dari Gen Z ini untuk bisa berperan penting nih. Langsung saja kita akan membahasnya. Tapi sebelum saya membahasnya dalam Suara Gen Z pada edisi kali ini, saya kali ini begitu spesial sekali karena Gen Z hadir di kampus IISIP. Bentar kita beri tepuk tangan. Nah, saya juga tidak lupa ingin menyapa nih teman-teman seangkatan saya enggak ya kira-kira? Oke, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di sini. Halo mahasiswa, mahasiswi ISIP. Semangat banget dong hari ini ya. Udah punya banyak pertanyaan belum kira-kira? Mau nanya apa? Sudah disimpan dulu ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang tentunya hadir dalam Suara Gen Z edisi kali ini. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu nih prolog berikut ini. Money politik tuh menurut saya kurang baik ya, karena kita sebenarnya nggak tahu kan si calon ini dia ngasih uang ke warga, tapi kita nggak tahu pilihan dia. Yang penting si warga ini kan dapat uangnya doang, tapi kita nggak tahu pilihannya. Jadi kayak kurang tepat lah money politik ada di sini. Menurut kamu setuju nggak terkait money politik itu? Enggak sih, saya nggak setuju. Enggak. Teguh sama pendiriannya dia mau pilih siapa sih? Menurut saya sih harusnya nggak ada ya untuk kampanye money politik ini ya, karena untuk politik sendiri
seharusnya dilakukan secara bersih dan tidak menggunakan cara-cara yang mencoba untuk menghalalkan segala cara lah, apalagi dengan menggunakan uang gitu kan. Itu anggaran sangat ya, berpotensi untuk menjadi anggaran yang korupsi. Jadi sebaiknya sih itu tidak dilakukan dan itu sangat tidak bagus. Kalau menurut saya sih tolak sih, karena ya, itu cuma manis di awal aja. Karena pada akhirnya mungkin uang itu cuma pemulus dan janji-janji yang diberikan sama si caleg itu pada akhirnya cuma kebohongan. Mungkin ada yang dipenuhi tapi nggak banyak, gitu sih menurut saya. Ya, antisipasi untuk money politik dan juga partisipasi dari Gen Z pada pemilu 2024 kali ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di kala kesibukannya tentu menyempatkan waktu hadir dalam Suara Gen Z, yaitu Bapak Beni Sabdo selaku anggota Bawaslu DKI Jakarta, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Assalamualaikum, selamat sore Pak Beni. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Dina. Shalom, terima kasih Pak sudah hadir dalam Suara Gen Z kali ini dan juga tentu di sampingnya hadir juga bersama kita yaitu Dr. Eni Suryanjari MSI selaku Dekan FISIP IISIP. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Eni. Salam, selamat sore Mbak Dina. Baik, Bapak dan Ibu semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Nanti kita akan Amin. Nanti kita akan sharing bersama dan tentu bukan hanya saya yang akan bertanya Pak pada kesempatan kali ini. Ini juga menjadi kesempatan kita akan mendengar seperti apa nih suara-suara dari Gen Z yang memang juga sudah menyempatkan waktunya hadir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan money politik yang mungkin beberapa dari adik-adik ini ataupun pemirsa yang saat ini juga sedang menyaksikan belum begitu paham Pak, apa sih sebenarnya antisipasi yang harus dilakukan, terus tantangan seperti ini memang sudah terbiasakah di pemilu-pemilu yang sebelumnya ataupun juga harapannya seperti apa nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya dari Bawaslu sendiri Pak, untuk pemilu 2024 ini sejauh ini persiapannya sudah sejauh mana? Pemilu 2024 ini kan pemilu yang luar biasa kompleks ya, karena kita akan menyelenggarakan bersamaan ya. Pilpres, Pileg, dan juga Pilkada. Nah, Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan upaya-upaya mitigasi. Ya, karena DKI Jakarta ini menjadi wilayah paling rawan se-Indonesia dalam dimensi kontestasi. Maka kami di Bawaslu DKI itu banyak sekali menyelenggarakan sosialisasi, termasuk ke kampus-kampus gitu ya, seperti pada hari ini. Juga bersama tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, juga terakhir hari Senin sore kemarin kami menggelar apel siaga, nah, itu di Kota Tua, di Fathahillah ya, Museum Fathahillah. Kita mengumpulkan seluruh pengawas pemilu se-DKI Jakarta mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai kelurahan, beserta para partai politik ya, tim kampanye dari pasangan nomor 1, 2, dan 3 termasuk para calon anggota DPD. Nah, di sana kami menegaskan bahwa supaya segala regulasi dan aturan itu bisa dipatuhi ya oleh para peserta pemilu itu, sehingga pemilu 2024 itu bisa menjadi pemilu yang luber dan jurdil. Oke, luber dan jurdil. Nanti akan kita bahas kembali bersama dengan Pak Beni dan juga Ibu Eni, tapi usai jeda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Gen Z. Suara Gen Z. Suara Gen Z. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tepuk tangannya dulu, Isip keren banget, gokil.
mahasiswa itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya kan? Mohon maaf, ibu semester berapa ibu? Oh bukan mahasiswa ibu ya? Biasanya stand up comedian tuh kalau sebelum naik dia badanin materi dulu bang. Kayak ngomong sendiri gitu di belakang panggung. Tadi niatnya opening gue gini, politik ini lagi panas-panas ya. Di belakang gue ternyata ada anak ISIP nyaut, lebih panas kelas kita bang. Gitu. Emang syarat pertama kali masuk ISIP tuh jago ngipas aja ya. Buat yang belum kenal, kenalin teman-teman, nama gue Renal. Gue ini dari Makassar bu, dari Makassar kak. Jujur gue pengen siapapun nanti yang terpilih di tahun 2024 itu tuh bisa mengelola daerah-daerah yang tertinggal dengan baik. Karena di Makassar masih banyak banget hutan yang sebenarnya bisa jadi tempat indah tapi nggak dikelola dengan baik sama pemerintahnya, akhirnya nggak jadi apa-apa. Temen saya masih tinggal di hutan bu. Tadi siang saya lihat status WhatsApp-nya marah-marah, gara-gara lagi makan siang telur ceploknya dirampas monyet. Bayangin lu, kok bisa ya? Kenapa temen gue marah? Karena monyetnya cuma ngambil kuningnya doang. Sama putihnya juga lah gitu. Sama saya pengen juga ini edukasi merata di daerah bang, terutama edukasi berkendara. Jujur di Makassar tuh kita nggak mengutamakan keselamatan. Keselamatan nomor 70 lah, dapat kita sampai dulu aja. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena ada buktinya kak. Pernah ada berita gini, seorang pengendara motor, pengantar jenazah mengawal ambulans, meninggal gara-gara nabrak ambulans yang dia anter. Kan bodoh ya. Jadinya hari itu ada 2 mayat yang harus diantar kak. Karena ambulansnya udah kepalang rusak, nggak bisa jalan lagi, akhirnya 1 mayat dibawa pakai motor. Nah mayat yang 1 disuruh pulang ngambil motor. Pulang lu, gue lagi aja dah kayak gini. Udah 4 kali nih gue meninggal kayak gini terus. Kalau ngomongin golput, iyalah. Karena pemilu tahun 2024 itu kita didominasi sama pemilih-pemilih muda. Ada sekitar 55,6% pemilih muda yang bakal memilih nanti nih di tahun 2024. Makanya kita jangan golput teman-teman. Tapi gue yakin ISIP tuh gak ada yang golput. Anak-anaknya keren-keren. Tepuk tangan teman-teman. Setelah gue telusuri ternyata kenapa bisa golput, itu karena adanya krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pemimpin-pemimpinnya. Karena kita ini udah sering banget dibohongin sama pejabat-pejabat yang ada bu. Keren banget gue ngomong gitu ya. Iya, makanya kalau misalkan kampanye nggak usah lah janji yang muluk-muluk ya kan. Gue ada contoh bang, bukan di Indonesia, ada negara lain, gue kasih clue-nya aja nih, clue-nya negara jorok. Ada caleg ya, dia janji siapapun yang memilih dia bakal diajak-ajak jalan-jalan ke bulan. Demi Allah bang, lu cari beritanya ada. Maksud gue lebih masuk akal Indonesia ya, calegnya kemarin ada yang janji, kita diajak jalan ke matahari. Lebih masuk akal tuh, matahari kan banyak tuh. Kemarin juga ada salah satu kandidat yang berjanji bakal subsidiin BBM. Sampai gratis katanya. Kan kita marah tuh ya, nggak mungkin lah BBM bisa gratis. Kita sebenarnya nggak bisa marah kak, karena kita nggak tahu maksud dari bapak ini. Mungkin yang dimaksud BlackBerry Messenger ya kan? Kan kita nggak bisa marah. Mungkin itu videonya bapak dipotong tuh. Jika saya terpilih nanti saya bakal gratiskan BBM. Tinggal download di Play Store. Aduh. Terus gue juga penasaran bang, kenapa pemilu tahun 2024 itu ditetapkan tanggal 14 Februari. Sedangkan kita nih anak muda nih, kita tahunya 14 Februari kan hari Valentine ya kan, bukan hari pemilihan. Cuma menurut gue, ini nih kita sepakat nih laki-laki, itu adalah kesempatan kita, di mana kita bisa nyoblos 2 kali dalam sehari. Tapi kalau lu ngeliat di TPS pagi-pagi ada cowok yang kelingkingnya udah ada tintanya, berarti udah nyoblos tuh malamnya dia. Kalau misalkan dibilang golput ya emang jangan golput bang. Cuma gue takut ya kalau misalkan kita menyamaratakan nih peraturan jangan golput. Gue takut tukang santet kalau nyoblos pas nusuk foto calegnya juga ikutan kelar bu. Itu gue takutin bang. Sama yang satu lagi gue takutin karena gue tinggalnya di Cibubur kak. Gue satu RT sama Mister Lambat, tau kan lu? Yang sering ada burung hantu tuh di sini tuh. Kemarin tahun 2019 pemilu pakunya habis dimakanin dia doang bang. Maksud gue kalau mau atraksi mah jangan di TPS ya kan. Terus
Kalau misalkan ngomongin pemilu juga Bang, berkaitan sama pemilih. Saya juga lagi di tahap memilih pasangan hidup Bu. Karena baru-baru ini saya gagal nikah. Tepat di awal tahun 2023, gue datang dari kota asal gue Makassar ke Jakarta buat nunjukin keseriusan gue sama mantan gue. Ternyata sampai di Jakarta, pernikahan gue dibatalin cuma gara-gara kata bapaknya, gue ini kurang serius. Jujur gue kesel banget Bang. Makanya gue kayak mendam dendam gitu yang sama dia. Jadi sedikit gue ceritain, bokapnya mantan gue ini, maaf sebelumnya ya, dia mengidap kelainan yang sering biasa kita sebut itu cebol Bang. Nggak apa-apa Bu, ketawa aja Bu. Soalnya kalau ibu ketawa, mahasiswa juga ketawa ini. Ketawain aja nggak apa-apa, soalnya bukan yang pendek biasa, yang cebol beneran Kak. Terus tadi alasan gue dibatalin gara-gara gue dibilang kurang serius. Kan nggak masuk akal ya. Gue gimana mau serius Bang? Gue ngeliat bapaknya aja bawaannya mau bercanda itu. Gue kalau ngeliat bapaknya udah kayak, ya Allah sayang, anak siapa ini? Adek kalau besar mau jadi apa? Tapi gara-gara materi ini Kak, alhamdulillah kemarin juga gue sempat ada acara besar gitu. Gue tuh sering banget disuruh sama temen gue, coba Nal upload video stand up lu di Instagram, lumayan buat promosiin diri. Jujur saya pengen banget Kak, upload video stand up saya di Instagram. Tapi saya masih follow-followan Instagram Bu sama mantan saya yang ini nih. Saya takut dia lihat ya kan. Tapi karena dipaksa sama senior, akhirnya gue upload lah. 4 menit dan demi Allah, 2 hari kemudian, mantan gue ngechat gini, Renal, papi kamu jadiin materi stand up ya? Gue masih takut banget Bang buat nyakitin hatinya dia. Akhirnya gue balasnya gini, lah emang kamu pikir mantan aku yang bapaknya cebol kamu doang? Saya emang jatuhnya kolektor Bu. Saya punya grup WhatsApp loh. Namanya ini grup WhatsApp sharing kecil-kecilan. Iya. Tapi dia ngomong gini, ya Allah lah, apapun alasannya yang penting doain aja soalnya papi lagi sakit. Ada kesalahan di kalimat ini Kak. Papi lagi sakit. Menurut gue ini bapak-bapak gak pantas-pantas banget tadi panggil papi. Panggilnya baby, nah masuk akal di baby. Terus dia bilang gini, apapun alasannya penting doain aja papi lagi sakit. Gue tuh ngerasa laki-laki paling brengsek Bang. Karena kenapa? Pas gue baca chat mantanku kayak gitu, dalam hati gue, ya Allah, materi baru lagi dong nih gue. Anak kecil kan sakitnya lucu ya kan Bu? Terus dia bilang, akhirnya gue ini penasaran Bang, dia sakit apa? Gue tanya, emang papi sakit apa Din? Terus dia bilang, gak tahu Nal, papi udah demam 4 hari gak turun-turun. Akhirnya gue balas gini Bang, ya udah kamu tenang aja ya sayangnya. Namanya anak kecil kalau sakit mah paling mau numbuh gigi. Makasih teman-teman Renal. Dari tepuk tangan yang meriah untuk Renal. Terima kasih Renal. Gimana? Sedikit memberikan semangat juga ya untuk generasi muda kita, menjadikan bukti bahwa yang paling penting tadi kalau terkait dengan mantan itu kayak curhatan Renal sendiri ya. Tapi yang paling penting jangan sampai golput. Nah itu hal yang harus selalu diingat nih di 14 Februari 2024. Oke, kita akan kembali lagi diskusi bersama dengan Pak Beni dan juga Ibu Eni di sini. Kalau tadi memang Pak Beni menyampaikan persiapannya juga sudah cukup matang menuju pemilu 2024. Tapi dari sisi di kampus sendiri nih Bu Eni generasi muda ini kan biasanya identik ya Bu sama yang namanya mengaspirasikan apa yang mereka inginkan. Mereka selalu menyampaikan secara lantang, lugas, dan biasanya paling cepat Ibu kalau urusan mengkritisi. Nah, tapi tentu peran sekolah ini kan harus bisa punya batasan Bu. Sosialisasi apa, upaya apa yang dilakukan untuk generasi muda di Gen Z saat ini? Ya, terima kasih Mbak Dina. Saya coba untuk menjelaskan mengenai janjinya dulu. Jadi Gen Z itu kan belum punya pengalaman untuk memilih. Umurnya 17 sampai 21. Ketika 2019 itu umurnya masih 16, maka kesempatan di 2024 itu Anda sudah memenuhi syarat untuk memilih. Dan kalau tadi karakteristiknya Gen Z itu bicaranya lantang, lebih pragmatis kayaknya ya, to the point gitu. Ya seharusnya kalau sekolah sih selalu mengajarkan etika ya, etika untuk menyampaikan gitu.
harusnya prosedural, dengan sopan, dengan konvensional gitu, jangan menyampaikan bersurat dan dinyatakan dengan baik-baik saja. Jadi kalau yang demo pakai teriak-teriak itu tentu kami tidak mengajarkan seperti itu, dan pemerintah pun tidak mengajarkan ya, walaupun di dalam teori itu bisa terjadi bahwa dalam level tertentu itu masyarakat akan marah dan dia akan menyampaikan secara inkonstitusional gitu. Untuk yang apakah Gen Z yang jumlahnya banyak sekali tadi ya, 60% lebih itu sebaiknya tidak golput. Sebaiknya, dan untuk tidak golput karena ini kayaknya sih Gen Z itu kurang tertarik pada bidang politik. Iya, jadi generasi yang sangat tidak bisa terpisahkan dengan gadget, bahkan bantal pun lebih jauh ya. Ini lebih dekat dengan para pemeluk Gen Z itu ya. Jadi tidak bisa hidup tanpa ini. Informasi itu didapat dari sini, kebutuhan bahkan kebutuhan sehari-hari mau belanja beli sabun apa-apa dari sini semua, dan itu akan dimanfaatkan oleh partai politik, oleh caleg maupun capres untuk memasukkan kampanye. Nah, disinilah yang harus Gen Z itu sadar akan peranannya. Suara 60% itu sangat signifikan ya. Sangat signifikan untuk menentukan policy maker, pejabat publik yang akan Anda pilih. Nanti kalau mereka membuat kebijakan publik salah, yang salah bukan hanya pejabat publiknya, kenapa Anda pilih. Oleh karena itu, Anda harus melek politik, Anda harus mulai sadar dengan suara saya gitu. Suara saya itu sangat berarti, oleh karena itu saya harus berpartisipasi, saya harus terlibat dalam kehidupan politik. Dalam hari ini bagaimana sih proses pembuatan keputusan itu juga harus dikontrol oleh para Gen Z yang tadi bicaranya lantang gitu ya. Tidak ada yang tahu gitu ya Bu ya, mungkin yang saat ini sedang duduk di depan kita adalah calon-calon pejabat untuk negeri ini ya Bu ya. Iya, calon pemimpin. Baik, tentu sosialisasi juga dilakukan ya Bu ya dari pihak di ISIP Jakarta Selatan ini. Tapi Bu tentu saya juga ingin mencoba mendekatkan diri juga nih kepada Gen Z kita, kayaknya kurang lengkap kalau saya juga tidak mendengarkan apa sih yang mungkin menjadi pertanyaan penting. Kalian ini tadi kalau disampaikan oleh Ibu Eni bahwa ini menjadi awal kalian bisa memberikan suara kalian, hak suara kalian dalam pemilu 2024. Nah kali ini sebelum mungkin kita membahas lebih lanjut tadi terkait dengan money politik dan juga bagaimana partisipasi dari Gen Z, saya mau ada di antara kalian mendengarkan suara kalian nih. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari kamu dulu ya. Nah ini ada salah satu mahasiswi angkatan berapa, semester berapa? Boleh berdiri? Semester 3. Semester 3, namanya siapa? Nama saya Hairunisa. Panggilannya? Isa. Isa, oke. Isa, ada pertanyaan apa nih? Pas banget di depan ada dekan kita, terus juga ada dari Bawaslu DKI Jakarta. Nah ini jangan mentang-mentang dari ISIP dekannya kamu takut ya nanya ke Ibu Dekan gitu. Boleh nanya ke siapa saja, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kalau melihat sekarang ini kan Gen Z itu seperti yang Ibu Eni bilang tadi, kurang tertarik dengan politik. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan ketertarikannya itu dengan sosialisasi seperti saat ini. Nah, tapi bagaimana cara lain untuk meningkatkan keinginan Gen Z untuk memanfaatkan hak suaranya dengan baik di pemilihan 2024 nanti? Baik, itu saja. Terima kasih. Langsung ditanggapi. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Boleh Ibu Eni langsung ditanggapi? Ya, terima kasih Mbak Dina. Terima kasih Nisa ya, Isa. Jadi bagaimana caranya supaya Gen Z itu tertarik dengan politik, begitu ya. Kan pertama kan kalau kami usahanya kan sosialisasi politik ya Pak ya. Untuk menyampaikan semua informasi tentang kesadaran berkehidupan bernegara.
Terus kalau dari calegnya, dari capresnya, nah itu juga itu kan masuk melalui kampanye. Kalau dalam waktu dekat harusnya kan sosialisasi politik itu kan dari dirimu SD sampai sekarang itu sudah dimulai. Sekolah itu pakai kurikulum. Ya, pakai kurikulum untuk membuat Anda itu bisa sadar bernegara dan bisa berpolitik secara santun, itu dari kurikulum. Nah, kalau dari caleg cawapres itu biasanya mencoba untuk berempati gitu. Kalau aku jadi Gen Z itu apa sih? Jadi kan kalau menurut saya sih Anda harus terlibat. Jadi ada keberpihakan dengan Gen Z, ada yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Gen Z. Supaya dia menjadi lebih cepat bersosialisasi dengan kami. Kalau bersosialisasi dengan para elit politik dan para pejabat negara, dengan masyarakat gitu, karena kan agen sosialisasi politik itu bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari peer group. Peer group itu sangat dominan karena kan satu kelompok itu misalnya 4 geng itu kan yang satu tidak berani tampil beda karena kan ya ini kan menghargai satu geng itu. Jadi kalau ini bisa melakukan sosialisasi politik, maka yang 4 ini akan terpengaruh itu. Jadi mencoba untuk berinteraksi langsung. Nah, ini menjadi kesempatan untuk Gen Z bagaimana kalian bisa mendapatkan edukasi. Pendidikannya aja dulu lah terkait dengan politik yang harus kalian ketahui sampai akhirnya nanti kalian punya kesempatan untuk bisa memilih dari calon presiden ataupun dari DPR dan juga DPD gitu ya. Jadi sharing adalah momen yang paling penting kalian bersama dengan teman-teman kalian. Karena ini juga kan kalau ISIP kan ya Ibu ya, ilmu politik juga biasanya teman-temannya biasanya lebih tahu nih tentang politik gitu ya. Nah, saya juga ingin ke Pak Beni. Pak Beni, ini memang kalau kita membahas terkait dengan edukasi harus dimulai dari sekarang. Ini kan masih ada beberapa bulan lagi, kesempatan juga nih Pak untuk Gen Z semakin mengetahui siapa sih sebenarnya yang pantas menjadi presiden kita gitu Pak. Nah, tapi ada hal yang memang patut kita antisipasi juga terkait dengan money politik yang saat ini juga ingin kita bahas Pak. Seberapa bahaya sih sebenarnya money politik yang nantinya mungkin akan terlihat secara langsung nih oleh generasi muda Gen Z kita. Tapi ditanggapi usai jeda ya Pak Beni ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Suara Gen Z. Suara Gen Z. Suara Gen Z. Terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk menyaksikan Suara Gen Z. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk ISIP. Baik, tadi sempat ada pertanyaan yang tertunda Pak Beni. Ini kan memang edukasi penting sekali Pak. Bukan hanya edukasi siapa calon presiden kita, tapi juga bagaimana yang menjadi tantangan dalam pemilu 2024 yang ditakutkan Pak, ini mencederai demokrasi kita atau bahkan pemilih kita pun bisa memilih dengan cara yang tidak etis, yaitu adalah money politik atau politik uang Pak. Ini kan antisipasi yang harus banget diwaspadai oleh generasi muda kita. Seberapa bahaya sebenarnya Pak dalam penyelenggaraan pemilu yang ada? Baik Mbak Dina. Soal politik uang itu kan sudah menjadi isu klasik ya. Setiap pemilu ke pemilu itu menjadi trending topik bahkan gitu ya. Tentu politik uang, saya mengajak ini khususnya teman-teman mahasiswa ya yang hadir pada hari ini di ISIP. Teman-teman mahasiswa harus menjadi pemilih yang cerdas kan itu. Nah, karena apa? Tentu politik uang ini kan menjadi bisa dikatakan racun bagi kehidupan demokrasi kita. Ya. Yang namanya racun itu pasti merusak gitu ya, bahkan bisa membunuh gitu ya. Maka dari itu teman-teman dari kalangan Gen Z ya khususnya kami mengajak nanti jangan pernah memilih berdasarkan transaksi
uang ataupun materi lainnya kan itu. Tuh harus dicatat tuh yang paling Karena penting. apa? Di dalam sekarang sudah canggih ya, tidak hanya uang itu kan secara apa namanya cash gitu ya, tapi juga ada yang dalam bentuk yang lain gitu ya, bahkan gitu ya Pak. Iya, bahkan dalam bentuk barang dan seterusnya. Nah, supaya lebih konkret ya, kami ini di Bawaslu itu kan punya namanya nanti akan merekrut pengawas TPS ini Pak. Pengawas TPS itu akan kita rekrut pada sekitar akhir Desember, jadi bulan depan. Nah, kami mengajak sekaligus dalam forum yang baik ini ya, ini kan forum yang strategis ya bagi kalangan Gen Z. Kan ini rata-rata usianya sudah di atas 17 tahun kan ya, kalau mahasiswa itu kan. Nah, maka dari itu nanti silahkan mendaftar menjadi pengawas TPS. Supaya teman-teman ini nanti bisa terlibat aktif ya, mengawasi siapa-siapa yang melakukan money politik ya, melakukan ujaran kebencian ya, penghasutan dan seterusnya tentu ya. Nah, maka adik-adik mahasiswa kami mengajak ke depan, nanti minta tolong Bu Dekan nanti diumumkan juga, disupport gitu ya, supaya bisa terlibat sebagai pengawas TPS gitu ya. Gak usah khawatir menjadi pengawas TPS, nanti teman-teman akan kita bimtek ya kan, dan ada honornya juga. Itu juga penting gitu ya. Dan juga teman-teman bisa menjadi pengawas secara aktif gitu ya. Begitu barangkali. Nah ini menjadi hal yang kayaknya kesempatan juga ya untuk generasi muda Gen Z ini untuk bisa berpartisipasi dalam bentuk pengawasan dalam pemilu juga ya Pak ya, bekerja sama yang ada di TPS-TPS daerah kalian masing-masing. Nah tapi Pak, kalau berbicara tentang sebegitu bahayanya money politik ini, apa yang harus mereka persiapkan kalau seandainya, ini tidak usah jauh-jauh lah Pak, ini kan kita sedang masa kampanye ya, biasanya itu adalah hal yang sangat berpotensi untuk adanya money politik dan menuju pemilu 2024. Apa yang harus mereka persiapkan dalam artian mereka harus lapor kemana nih kalau seandainya mereka melihat dan juga mencegah adanya politik uang tersebut? Ya memang di dalam masa kampanye itu paling rentan dan rawan ya, para kandidat itu melakukan politik uang. Maka dari itu Bawaslu DKI khususnya ya mengajak seluruh masyarakat, pada khususnya teman-teman mahasiswa itu bisa mengawasi ya, atau kalau kami punya program itu kan pendidikan pengawasan partisipatif. Nah ini salah satunya adalah melibatkan teman-teman mahasiswa. Maka kalau misalkan ada orang caleg misalkan ya melakukan money politik, teman-teman bisa melaporkan kepada Bawaslu. Nah, dengan cara apa? Misalkan bisa dilakukan dengan dokumentasi ya, di foto atau di video. Kami juga punya call center. Nah, sehingga lewat WA pun juga bisa itu disampaikan. Ini juga menjadi poin penting gitu Pak, bagaimana peran dari Gen Z ini ternyata terlihat ya, karena memang di pemilu 2024 ini biasanya kan sedikit-sedikit viral gitu ya, biasanya kalau kalian sering banget ya namanya main media sosial, sedikit-sedikit viral, terus kejebak, ketahuan, ketangkep deh gitu ya prosesnya. Nah tapi saya juga ingin kembali mendekati kalian-kalian yang punya pertanyaan kepada Pak Beni ataupun Bu Eni. Silahkan, siapa? Mengingat Capres ini sudah dekat dan banyak juga informasi dan berita yang sudah beredar di media sosial. Saya ingin bertanya tindakan apa saja yang diambil untuk mengatasi pencegahan penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi hak suara dari anak-anak muda alias Gen Z ini. Itu saja? Ya itu aja. Terima kasih. Kartika ya? Iya. Kartika. Nah ini Pak menjadi PR juga nih dari Badan Pengawas Pemilu ya Pak ya. Tentu tantangan pemilu 2024 ini bukan hanya terkait dengan money politik tapi juga berita hoax. Apalagi tadi balik lagi kalau Bu Eni bilang ini dikit-dikit anak-anak sekarang nih pegang gadget aja tiap hari ya Bu ya, bahkan bantal aja dijauhi. Bagaimana Pak mungkin tanggapannya? Ya baik.
Memang salah satu isu strategis dalam tahapan kampanye pemilu 2024 itu kan tidak hanya politik uang, Mbak Dina ya. Salah satu yang menjadi problem kita adalah soal berita bohong ya di media sosial. Bawaslu dalam hal ini juga sudah membuat gugus tugas sebenarnya ya. Gugus tugas itu terdiri dari Bawaslu sendiri ya, ada Kominfo dan juga bersama lembaga penyiaran juga di sana. Lalu kami juga punya namanya Sentra Gakumdu. Ya, Sentra Gakumdu itu sentra penegakan hukum terpadu. Di sana ada Bawaslu, ada kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, kalau misalkan itu nanti viral itu ya, ternyata itu sebuah berita bohong itu ya. Tentu kami secara aktif juga akan melakukan penelusuran ya. Penelusuran itu menyelidiki itu, apakah itu betul atau tidak. Kalau memang beritanya itu ternyata berita bohong, maka kami akan minta kepada Kominfo untuk men-take down ya. Kalau itu di medsos kan mereka punya kewenangan gitu itu. Ya, Pak? Ya, betul. Termasuk kalau misalkan ada unsur pidananya, kami akan meminta kepada Sentra Gakumdu itu, di sana kan ada kepolisian dan kejaksaan untuk diusut lebih lanjut juga ya. Karena kalau melakukan berita bohong ya dan seterusnya itu kan bisa dijerat dengan pasal pidana pemilu juga atau melalui undang-undang ITE. Baik, nanti saya juga ingin mendengarkan dari sisi tanggapan Bu Eni ya, tapi kita akan dengarkan dulu ada suara Gen Z lainnya lagi. Nama saya Maisi Permata dari semester 5 jurusan Manajemen Komunikasi. Berbicara di luar dari politik tadi ya, mengingat pengaruh Gen Z dalam pemilu kali ini cukup banyak, sekitar 60%. Lalu kira-kira apa saja hal yang dapat menjadi acuan-acuan untuk para anak muda ini memilih kriteria calon presidennya nanti secara matang? Lalu menurut Bapak atau Ibu, apa saja aspek atau kriteria yang dapat kita lihat untuk dari kaum muda-mudi ini sebelum memilih calon presiden tahun 2024 nanti? Sekian, terima kasih banyak. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Messi. Oke, Messi. Silahkan boleh dari Bu Eni deh terlebih dahulu. Bu Eni ini kan calon-calon kita Bu semuanya punya karakter masing-masing. Jadi harus dilihat aspeknya dari sisi mana nih, karena biasanya juga nih ya di masa kampanye visi misinya nih paling digencarkan banget. Boleh Bu Eni, boleh ditanggapi silakan. Ya, terima kasih Messi ya gitu. Ya memang kalau di musim-musim pemilu ini, akan pemilu itu kampanye kan bertubi-tubi ya. Kampanye itu ada kampanye positif, ada kampanye negatif, ada kampanye hitam. Kampanye positif itu biasa karena menonjolkan prestasi dari caleg maupun capres, kemudian yang baik-baik lah. Ya. Kemudian kalau yang kampanye negatif itu kan mencoba untuk menjatuhkan lawan dengan fakta sih, tapi jadi kayak mengungkit masa lalu yang kelam gitu. Kemudian ada yang black campaign ini yang agak berbahaya, tadi ada hoax itu kan ramai sekali. Sementara kan untuk Gen Z itu kan tidak, informasi selalu mendapat dari sini dan bisa berselancar kemana-mana. Sebaiknya sih kalau yang dipilih kan tentu pemimpin yang amanah ya, pemimpin yang akan mensejahterakan para sebenarnya rakyat Indonesia semuanya. Nah, bisa kan dilacak track recordnya begitu, ya, dia jujur, sederhana, low profile, kerja keras. Nah itu jadi kalau setiap ada, kan sudah ada namanya, ada partainya, itu sebenarnya kan dengan di sini itu sudah penuh dengan informasi, dirimu bisa. Dan itu sebenarnya kan kegiatan yang sangat menyenangkan karena dirimu nanti bisa melek politik dan bisa tahu bahwa posisi saya ada di mana gitu, sehingga kita dengan sangat serius memilih sesuai dengan pertimbangan yang matang gitu. Jadi pertama kejujurannya, loyalitasnya, nasionalismenya gitu ya, jangan sampai negara dijual dan sebagainya. Itu yang perlu dipelajari secara cepat karena kan kita di Februari itu sudah harus memilih. Kita harus rehat dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Suara Gen Z. Suara Gen Z.
Suara Gen Z. Kembali lagi di Suara Gen Z. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua di sini. Baik, ini kita sudah mendengarkan beberapa pertanyaan suara dari generasi muda Gen Z yang ada di ISIP gitu ya. Mereka sebenarnya mungkin ingin bertanya, maksudnya pertanyaan munculnya sebenarnya banyak Pak, tapi karena waktu kita sangat terbatas gitu ya, jadi hanya beberapa saja yang bisa saya pilih gitu untuk menjadikan pertanyaan kepada narasumber kita. Masih bersama dengan Suara Madinah dan juga Pak Beni serta Bu Eni di sini. Baik, Pak Beni tadi mungkin ingin menanggapi sedikit ya Pak ya, terkait dengan kalau seandainya mereka mendapatkan katakanlah informasi tentang money politik, terus juga berita hoax atau hal-hal yang lainnya yang mungkin mereka bingung nih harus apa yang mereka lakukan. Nah kalau di Bawaslu bisa laporan kemana Pak? Ada website khususnya kah? Ada, kami ini kan punya kantor bukan hanya di provinsi. Ya, jadi dari provinsi, kabupaten kota sampai kecamatan. Teman-teman bisa melaporkan secara langsung, secara berjenjang. Lalu kalau melalui website juga ada dan juga call centernya ada. Nah, untuk sekaligus ini sebagai ajakan ya Mbak Dina ya. Kami sebenarnya dalam masa kampanye ini punya 3 prioritas gitu ya terkait isu. Pertama, politik uang. Yang kedua, itu adalah soal netralitas ASN termasuk TNI dan Polri. Dan yang ketiga itu adalah soal politisasi SARA ya, politik identitas ya, termasuk hoax ya, ujaran kebencian. Nah dari 3 isu prioritas ini yang akan kita fokuskan ya dalam hal pengawasan di tahapan kampanye ini. Nah politik uang itu memang menjadi isu yang paling dominan, termasuk di DKI Jakarta. Pengalaman 2019 yang lalu ya, waktu pemilu ya, itu ada 4 kasus yang kita tangani dan itu sudah dinyatakan inkrah ya kalau dalam putusan hukum itu ya, bersalah. Yang pertama itu di Jakarta Utara, itu bagi-bagi minyak goreng. Nah, jadi minyak goreng itu dibagi-bagikan kepada warga, ya, tentu tujuannya supaya memilih kan gitu ya. Nah terus yang di Jakarta Barat itu membagikan sajadah di tempat pendidikan, di sekolah. Ini baru-baru ini atau cerita Pemilu yang 2019. 2019. Jadi saya cerita data dulu ya. Lalu di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu menjanjikan voucher umroh. Kan voucher umroh menarik bukan. Banget sih ya sampai segitunya gitu Betul, loh Pak. jadi voucher umroh kan bukan bahan kampanye, jadi ya nggak boleh gitu kan itu. Dan itu semuanya kita proses sampai persidangan dan dinyatakan bersalah. Saya sebelum manggung tadi itu juga ada info itu ya masuk. Itu bagi-bagi lagi nih minyak goreng di Jakarta Barat kebetulan di Tambora itu. Ini sedang diselidiki oleh pengawas kita di tingkat kota dan kecamatan sekaligus pengawas di kelurahan ya. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh warga masyarakat ya Bawaslu bisa menegakkan keadilan pemilu dalam kontestasi pemilu 2024 sehingga yang terpilih itu benar-benar calon-calon yang memang punya kualitas gitu ya, tidak calon-calon yang dengan memenangkan dengan cara-cara yang curang ya, yang money politik gitu ya, dengan melakukan hoax dan seterusnya kan itu ya. Maka di forum ini kami mengajak khususnya teman-teman muda untuk berani kritis dan melaporkan kepada Bawaslu kalau memang ditemukan dugaan-dugaan pelanggaran di lapangan nanti. Begitu Mbak Dina. Ini juga hal yang penting menjadi catatan kalian untuk berani bicara gitu ya Pak ya, speak up. Tidak semua generasi muda ataupun Gen Z ini berani untuk bicara karena terkadang mereka udah tahu nih Pak sebenarnya gitu ya, oh nih di daerah sini ada yang baru bagi-bagi minyak goreng. Tapi mau nggak sih kalian cuma dibagi-bagi minyak goreng, tapi masa depan kalian 5 tahun ke depan gitu tidak semahal dengan minyak goreng gitu katakanlah. Tidak mau dong ya.
Enggak. Coba dong suaranya lebih keras lagi. Mau nggak sih sebenarnya hanya dibayar dengan minyak goreng untuk 5 tahun ke depan? Enggak dong ya. Oke. Saya juga ingin memberi kesempatan lagi nih untuk teman-teman yang ada di sini. Siapa penanya yang ada? Oke, silahkan berdiri. Namanya siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Saya ingin bertanya Pak, karena kan sebagian besar di sini dari teman-teman dari Gen Z ya, rata-rata mereka baru pertama kali memiliki hak suaranya untuk mengikuti pemilu 2024 dan bahkan dari sebagian besar dari pemuda Gen Z ini mencapai hampir 60% menjadi sasaran strategi dalam pemilu 2024. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih caranya kita untuk menghadapi, untuk menghindari dari kata-kata golput, dan sedangkan tadi sudah Bapak jelaskan mengenai money politik yang sudah dilakukan dan mungkin kita bisa lihat track recordnya pada tahun 2019 yang menjadi sebuah perpecahan dari hal kecil mulai dari keluarga gitu, karena mereka terambang dari dengan keambiguannya untuk memilih sebuah pemimpin yang berkualitas gitu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan menarik. Langsung ditanggapi Pak, singkat saja. Ya baik, saya kira momentum 14 Februari 2024 itu adalah kesempatan yang baik bagi teman-teman mahasiswa ya, karena itu kesempatan memilih yang pertama. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu, saya kira itu. Karena 14 Februari itu adalah hari yang penting ya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan calon presiden, wakil presiden sekaligus calon legislatif. Maka dari itu kami mengajak, Bawaslu tidak hanya mengajak untuk memilih, tapi juga teman-teman ikut berpartisipasi menjadi pengawas TPS. Ya. Jadi itu kesempatan yang baik. Bawaslu memanggil seluruh generasi muda, mahasiswa tidak hanya sibuk kuliah ya dan belajar, tapi juga secara aktif menjadi warga negara yang terlibat gitu ya dalam kontes demokrasi ini. Supaya apa? Supaya mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa, agen perubahan ini ya punya kontribusi ya di dalam proses demokratisasi dan juga pemilu 2024 yang akan datang. Terima kasih. Baik, saya juga ingin bertanya kepada Ibu Eni. Ibu Eni, ini sudah terlihat ya, ada kesempatan beberapa penanya Bu, mereka dengan pertanyaan yang tentunya menarik Bu untuk kita bahas. Nah tapi ada beberapa pasti mahasiswa atau mahasiswi, bukan hanya di sini mungkin di luar, karena kan banyak ya Bu ya, ratusan ribuan mahasiswi yang ada di ISIP ini. Namun mereka masih ada yang takut Bu, namun mereka masih ada yang belum berani melaporkan, atau misalnya ada kejadian katakanlah ya money politik, terus juga berita hoax, mereka tuh masih takut, bahkan ragu gitu untuk menyampaikan. Apa solusi atau mungkin langkah yang dilakukan dari pihak kampus nih Bu, untuk mereka bisa peran lebih aktif lagi dalam pemilu 2024, keberhasilan menciptakan pemilu yang damai? Ya, terima kasih Mbak Dina untuk ya memang itu kan sebenarnya momok ya, momok money politics itu. Dan ketika netizen tahu, maka dia takut akan ada ancaman, takut dan bahkan ancaman itu tidak hanya ke dia saja, bisa ke keluarga dan sebagainya. Kalau dari kampus kan sebenarnya kan kami di ISIP Jakarta itu sudah bekerja sama dengan Bawaslu ya untuk mengawasi tempat pemungutan suara itu. Dan kita juga akan ketika sebenarnya itu ranah Bawaslu ya Pak ya, untuk ketika ada masyarakat atau netizen apa ya namanya warga negara mengetahui itu ya segera lapor saja ya. Kalau kami dari kampus kan ketika ranah kami ranah akademik akan kami bantu, akan kami dukung seperti itu. Dan untuk mencegah itu kita yang akan mensosialisasi itu. Seperti itu sih Mbak Dina. Dan yang paling penting kalau kalian berani bicara mendapatkan apresiasi tentu ya Bu ya, dari dekan langsung katakanlah seperti itu. Karena apresiasi ini juga demi perubahan untuk negara kita juga gitu. Karena kalau misalnya terjadi money politik, berita hoax dan tantangan lainnya,
ini kayaknya akan terus mencederai demokrasi kita ya Pak ya, yang ada di negara ini. Baik, saya ingin kembali ke Pak Beni. Pak Beni, tentu banyak sekali harapan, bukan hanya dari generasi muda saja Pak, tapi juga dari seluruh masyarakat, berbagai kalangan umur gitu Pak, untuk bisa menciptakan pemilu yang aman dan juga damai. Dari Bawaslu DKI Jakarta, bukan hanya berhenti evaluasi dari pemilu 2019 yang kemarin saja Pak. Tentu ada catatan-catatan penting yang nantinya akan menjadi rencana untuk kedepannya. Setelah ini Bawaslu mau apa lagi yang dilakukan? Silakan. Ya, baik. Tentu harapan kita semua bahwa pemilu 2024 ini bisa terselenggara dengan damai, ya, demokratis, ya, luber dan jurdil. Nah, memang dalam urusan kontestasi itu kan sebenarnya tanggung jawabnya kita semua, gitu ya. Bukan hanya ya Bawaslu memang diberi mandat oleh undang-undang sebagai pengawas pemilu, tapi dalam konteks pengawasan Bawaslu sendiri juga melibatkan seluruh warga masyarakat ya. Karena kami punya tadi ya, punya jargon itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, maka dari itu ke depan tentu kami mengajak seluruh warga negara untuk turut serta terlibat secara aktif, setidak-tidaknya memberikan informasi-informasi itu ya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran semasa tahapan kampanye ini. Dan sebagai catatan ke depan, kalau misalkan kita bisa melewati proses demokrasi ini secara baik, tentu ini juga menjadi keberhasilan kita semua, gitu ya. Bukan hanya keberhasilannya Bawaslu dan KPU gitu ya, tapi juga keberhasilan kita sebagai warga negara bisa menjaga proses demokrasi ini secara damai ya, secara baik ya, secara jurdil, dan itu tentu menjadi harapan kita bersama. Kalau evaluasi karena ini belum berjalan ya, kami tentu sama-sama kita menjaga supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu Mbak. Baik, closing statement boleh dari Ibu Eni, silakan. Ya, terima kasih. Ada hal yang penting yang kemungkinan dilupakan, bahwa 278 penduduk Indonesia itu setengahnya adalah perempuan. Pemilih pemula yang 60% jumlahnya itu setengahnya adalah perempuan. Sementara kepentingan perempuan itu masih banyak yang terpinggirkan, belum terakomodir dengan baik oleh kebijakan publik. Dan itu adalah kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan perempuan, tetapi juga kalau kita berkomitmen bahwa hak asasi manusia itu kita tegakkan, demokrasi kita tegakkan, maka suara perempuan itu juga harus diberi kesempatan untuk mengemukakan kepentingan-kepentingannya. Baik dia nanti akan duduk di DPR, duduk sebagai pejabat publik, juga mereka yang memilih. Jadi sekali lagi kepentingan perempuan itu harus dikedepankan juga. Itu ya, jangan melupakan kepentingan perempuan di pendidikan, di kesehatan, di kesejahteraan. Untuk satu misalnya mahasiswi dengan kemampuan yang sama itu harusnya juga mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana kemampuan mahasiswa. Jadi kemampuan yang sama itu harus mendapatkan akses yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama. Itu saja Mbak. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Terima kasih untuk Bapak Beni Sabdo selaku anggota Bawaslu DKI Jakarta, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan juga Dr. Eni Suryanjari MSI selaku Dekan Visip ISIP Jakarta Selatan. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat dan sukses selalu. Bagaimana kita melihat tentu antisipasi dilakukan dimulai dari generasi muda. Karena generasi muda Gen Z ini merupakan peluang pertama untuk bisa mencoblos di pemilu 2024. Di mana juga politik uang ini dapat merusak integritas dari pemimpin yang akan datang. Jadi patut kita kerjasama untuk bisa menciptakan pemilu yang damai 2024 mendatang. Baik, tidak terasa akhirnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih juga kami ucapkan untuk ISIP yang sudah memfasilitasi kami di sini, bisa memberikan edukasi kepada adik-adik dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Bukankah ini jalan takdirku yang